Perkenalkan, kita dari kelompok 6, kita akan mengenalkan diri masing-masing. Saya Dava Diansa dari absen 7. Saya Rani Desviana dari absen 31. Saya Cedel Netia Putri dari absen 4. Saya Jumlah Dewan dari absen 1. Saya Divya dari absen 30. Oke, selamat menyaksikan video. Untuk pelajar. Nah, di sini tuh ada penjelasan tentang Menteng 31, tempat pendidikan politik kebangsaan, yaitu pada masa pendudukan Jepang dan penggerakan nasional. Gedung ini tuh digunakan sebagai markas pemuda radikal untuk mempelancarkan aksinya merebut kemerdekaan Indonesia dari tangan penjajah. Menteng 31 pada masa pendudukan Jepang. Nah, pada masa pendudukan Jepang ini dulu namanya adalah Hotel Skompen di Jalan Menteng 31 yang dikuasai oleh Sengoku atau Barisan Propaganda Jepang. Pada bulan Juli 1942, gedung Menteng 31 ini diserahkan kepada para pemuda Indonesia dan atas kerja keras para pemuda seperti Adam Malik, Sukarni, Hoyoyo Saleh, dan A.M. Hanafi. Nah, gedung Menteng 31 ini dijadikan asrama Angkatan Baru Indonesia. Nah, kemudian gedung Menteng 31 ini tuh dijadikan markas Pusat Tenaga Rakyat atau PUTERA yang didirikan pada tanggal 9 Maret 1943 oleh Badan Pertahanan Jepang untuk mewadahi dan mengendalikan kaum nasionalis. Nah, setelah pada 1 Maret 1944, PUTERA ini tuh dibubarkan dan digantikan oleh organisasi baru yang tugasnya itu sama, yaitu memobilisasi rakyat Indonesia dengan nama Jawa Hokokai, yaitu Kebangkitan Rakyat Jawa. Ini ada seragam kelompok dari kita atau kelompok dari tentara sukarela muda. Jadi di sini ada foto bukti tentang kelompok peta atau tentara sukarela pemuda air. Jadi kelompok peta ini merupakan pasukan yang dibentuk pada masa penjajahan Jepang pada tanggal 3 Oktober 1943 berdasarkan Osamu-seirei No. 44 yang diumumkan oleh Panglima Tentara ke-16 yaitu Letnan Jenderal Umakichi Harada. Pendidikan tentara peta atau tentara sukarela pemuda tanah air ini dipusatkan di Bogor dan diberi nama dengan Jawa Boe Gyugun Pandu Resentai yang kini disebut dengan Museum Peta. Nah, foto di atas ini merupakan Bung Karno saat mengikuti pelatihan ketahuan peta. Dan foto di bawah ini ada Chun dan Chok, Latif Hendra Dika, sedang melatih pertahanan dari serangan udara musuh. Oke, di sini ada penjelasan tentang Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang, dimulai pada tanggal 28 Februari 1942. Tentara ke-16 di bawah pimpinan Jenderal Hitoshi Imamura mendarat di 3 tempat di Jawa sampai Banten. Eratan, Wetan, dan Karagon segera menggempur pertahanan tentara Belanda. Setelah itu, pada tanggal 8 Maret 1942, Imamura memberi ultimatum kepada Belanda. Apabila mereka tidak menyerah, tentara Jepang akan menghancurkan seluruh tentara Belanda dan sekutunya. Nah, setelah itu pada tahun 1042 pada tanggal 8 Maret
itu dimulai perundingan antara pemerintahan Hindia Belanda dengan pihak Jepang yang langsung dipimpin oleh Jenderal Imamura, menyatakan bahwa Belanda harus mendatangani pernyataan menyerah tanpa syarat. Ada masa pendudukan Jepang. Nah, kenangan pahit pada masa pendudukan Belanda bersilang di hati Indonesia. Hindia Belanda kurang lebih selama 350 tahun menjajah Indonesia. Nah, dari saat itu pada tahun 1942 pemerintahan Hindia Belanda menyerah kepada Jepang sampai syarat. Nah, disitulah mulai Jepang menginvasi ke Indonesia. Jepang dengan propagandanya sebagai saudara tua berusaha meyakinkan masyarakat Indonesia sebagai saudara muda untuk membantu Jepang dalam peperangan Asia Timur Raya. Dengan propaganda tersebut, rakyat Indonesia disiapkan oleh Jepang untuk membantu Jepang dalam menghadapi peperangan Asia Timur Raya. Bukan hanya itu juga, rakyat dipaksa untuk pramusa atau pekerjaan tenaga kerja dengan sukarela atau tanpa dibayar. Nah, selain itu ada juga ratusan ribu penduduk dipaksa bekerja untuk membangun fasilitas militer dan sipil di seluruh Indonesia. Bahkan ada yang dikirim ke Burma, Indochina, dan bahkan di Pasifik untuk bekerja membangun fasilitas fisik dan militer. Di sini ada kelompok-kelompok perjuangan pada masa kolonial Jepang. Di sini ada 6, yang pertama adalah kelompok anti-fasisme Jepang. Jadi kelompok anti-fasisme Jepang adalah kelompok anti-Jepang atau anti kelompok ideologi Jepang tersebut. Di sini ada kelompok PK, yang kedua ada kelompok PK atau pembela tanah air. Yang ketiga adalah pusat atau pusat tenaga rakyat. Dan ini ada kelompok Kaigun atau kelompok angkatan laut kekaisaran Jepang. Adalah kelompok Meiten 31. Nah, di sini saya akan menjelaskan hubungan Jepang dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, pendudukan Jepang itu selama 1942 sampai 1945. Jepang itu memberi peluang bagi pemimpin nasionalisme seperti Soekarno dan Hatta untuk lebih terlibat dalam pemerintahan dan juga melatih penduduk Indonesia melalui berbagai organisasi. Meskipun awalnya Jepang menjajah Indonesia, kekalahan mereka dalam Perang Dunia Kedua itu menjadi kekosongan kekuasaan. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu pada 15 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta memanfaatkan situasi ini untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, meski tanpa persetujuan langsung dari Jepang. Nah, di sini ada ilustrasi rapat Dengklok yang terjadi dikarenakan adanya perbedaan pendapat antara golongan muda dan tua tentang masalah kapan dilaksanakannya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, golongan muda ini membawa I.A. Soekarno dan Muhammad Hatta ke Dengklok dengan tujuan untuk mengamankan keduanya. Mijn geboorteland, het mooiste eiland waar de zon heet brandt. Het zoete fruit, de rijpe durian, krontjong muziek en zachte gamelan. Het warme land waar ik zoveel van hou. Ik zing dit lied zo graag alleen voor jou, omdat ik dan een beetje bij je ben en zo mezelf verwen. Alles wat ik weet en nooit meer vergeet. Halo guys, sekarang kita udah sampai di Gedung Kesenian Jakarta. Di sini saya dan teman saya akan jelaskan tentang sejarah Gedung Kesenian Jakarta ini. Jadi Gedung Kesenian Jakarta ini dimulai dari ide Gubernur Jenderal Belanda yang bernama Herman Willem Daendels yang ingin membangun sebuah gedung teater di Batavia pada tahun 1808.
Namun, ide ini baru diwujudkan oleh Gubernur Jenderal Inggris, yaitu Thomas Stamford Raffles, yang menggantikan Daendels pada tahun 1811. Raffles mendirikan gedung teater di atas tanah dekat Pasar Baru, Jakarta Pusat pada tanggal 27 Oktober 1814. Nah, gedung ini awalnya diberi nama Municipal Theatre atau Schoolbook. Gedung ini digunakan sebagai tempat hiburan bagi para pejabat dan masyarakat Eropa yang tinggal di Batavia. Jepang memanfaatkan gedung ini sebagai markas militer. Gedung ini juga menjadi tempat penyiksaan dan penahanan para tawanan perang dan pejuang kemerdekaan Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, gedung teater ini kembali menjadi tempat pertunjukan seni dan budaya. Gedung ini sempat digunakan sebagai bioskop dan diberi nama Bioskop Diana. Pada tahun 1968, namanya diubah menjadi Bioskop City Theater. Namun, pada tahun 1984, fungsinya dikembalikan menjadi gedung pertunjukan seni. Nah, pada tahun 1987, gedung ini direnovasi dan namanya diresmikan menjadi Gedung Kesenian Jakarta. Ya, gitu saja yang bisa kami berdua sampaikan tentang sedikit informasi sejarah gedung ini. Nah, sekian dari kita berdua. Sampai berjumpa lagi di kesempatan lainnya. Dadah.